Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ruben Amorim akan menjadi head coach ya, bukan lagi manajer tapi posisinya adalah head coach. Segera di bulan November ini setelah laga terakhir sebelum international break, dia akan ke Manchester. Laga pertamanya akan terjadi setelah international break juga di bulan November. Dan ada fakta menarik ya terkait dengan hal ini, yaitu dengan Sir Alex Ferguson. Di tanggal 3 November itu sempat ada sebuah tweet ataupun ya postingan di X dari Andy Mitten, jurnalis favorit gue. Dia mengatakan bahwa Manchester United mendapatkan 12 poin dari 10 pertandingan. Ini merupakan start terburuk di Liga semenjak tahun 86-87. 86-87, jadi semenjak 86-87 sampai dengan saat ini, inilah start terburuknya. Pada saat itu di tahun 86-87 ya, ada juga pergantian manajer di bulan November. Kalau kita melihat setelah Sir Alex Ferguson nih 10 tahun 11 tahun belakangan ini kan, Ole Gunnar Solskjaer itu selesai kalau tidak salah di bulan November, lalu Jose Mourinho itu di bulan Desember, dan Erik ten Hag di bulan Oktober. Tapi manajer baru masuknya di bulan November nih, ya kan, menggantikan Erik ten Hag. Sementara Ole Gunnar Solskjaer yang selesai pada saat itu di bulan November, kalau tidak salah, manajer yang interimnya ini baru masuk kan beberapa bulan setelahnya, karena kan ada Michael Carrick, ada Ralf Rangnick setelah musim selesai kan. Tapi pergantian dari satu manajer ke manajer lainnya, artinya manajer permanen baru masuk di bulan November, itu juga terjadi di tahun 86-87. Menarik nih ya, ini ada yang berulang. Dan siapa manajer yang masuk pada bulan November di tahun 86-87 pada saat itu adalah Sir Alex Ferguson. Jadi menarik nih, ada circle yang berulang ya. Dan kali ini yang datang adalah Ruben Amorim. Di wawancara seputar pertandingan menghadapi Manchester City, dia juga sempat menyinggung-nyinggung terkait dengan Sir Alex Ferguson, walaupun dia ngaku itu ya ada berbau candaan juga ya. Tapi menurut gua menarik nih, ada sejarah ataupun fakta dari sejarah yang berulang. Akankah ini bisa terjadi lagi masa kejayangan Manchester United dengan Ruben Amorim kali ini? Ya kita lihat ya, karena prosesnya berbeda, situasi berbeda. Cuman yang menarik ya, jadi ada kesamaan ya antara Sir Alex Ferguson dan juga Ruben Amorim ketika hadir di Manchester United. Sama-sama datang di bulan November di tengah musim. Di tahun 86-87, ketika Sir Alex Ferguson masuk menggantikan Ron Atkinson pada saat itu ya, dan di akhir kompetisi ya, Manchester United itu ada di peringkat berapa? Ada di peringkat 11. Karena menurut gua ya memang tidak mudah untuk manajer ataupun pelatih masuk di tengah musim, apalagi dengan sistem yang baru, cara bermain yang baru, formasi yang baru bahkan ya, dengan pemain-pemain yang ada, yang kemungkinan besar Manchester United juga tidak akan melakukan perubahan di musim dingin nanti di bursa transfer. Jadi skuad yang ada ini harus betul-betul dimaksimalkan, dan ini bukan permainan game ya. Ini jauh lebih complicated, jauh lebih detail, dan ini memang yang nyata itu seperti ini. Jadi tidak semudah seperti kayak di permainan-permainan itu ya menurut gua. Dan pada saat itu Sir Alex Ferguson membawa Manchester United finish di peringkat ke-11. Yang menarik, satu musim setelahnya Manchester United ini dibawa menjadi runner up di tahun 87-88, menjadi runner up dari peringkat 11 runner up. Jadi ada excitement ya, ada kegairahan yang luar biasa. Manchester United finish di peringkat ke-2. Tapi ketika masuk di musim ke berapa nih? Memasuki musim kedua yang penuh ya, Sir Alex Ferguson membawa Manchester United drop nih ke posisi 12. Jadi di musim kedua yang penuh ya, itu ada di peringkat ke-12. Lalu ketika memasuki musim ketiga yang penuh, diselesaikan musim tersebut, Manchester United apa? Turun dari peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-13. Jadi
gue ulangi lagi ya, ketika masuk pertama kali finish di peringkat ke-11 yang masuk di bulan November itu, posisi ke-11. Musim selanjutnya peringkat kedua. Musim selanjutnya peringkat 12. Lalu menyelesaikan musim ketiga secara penuh ya, ada di peringkat ke-13, merosot lagi. Memasuki musim keempat dan diselesaikan secara penuh, ada kenaikan nih, menjadi peringkat ke-6. Lalu setelahnya, jadi musim keberapa nih ya? Musim ke-5 secara penuh, Manchester United kembali lagi menjadi runner up. Baru setelah menyelesaikan musim ke-6-nya secara penuh, Manchester United ini ada di peringkat pertama, menjadi juara. Nah, jadi perjalanannya seperti itu tuh, Sir Alex Ferguson. Nah, sekali ini pertanyaannya, akankah Ruben Amorim juga seperti itu? Artinya memiliki dinamika naik turun seperti itu ya. Dan kalau melihat misalnya di zaman Ron Atkinson, sebenarnya Manchester United di periode musim-musim sebelumnya ini tidak buruk-buruk amat ya. Dia bisa membawa Manchester United berada di 4 besar dalam 5 musim secara berurutan. Ada di peringkat ke-3 besar ya 2 kali, lalu peringkat 4 besar 3 kali. Tapi itu tidak cukup sehingga akhirnya ada pergantian ya kan. Artinya kalau gue lihat di sini nampaknya memang situasi skuad Manchester United ini dalam keadaan yang bisa dibilang lebih stabil, artinya mereka berada di papan atas. Tapi tetap ketika ada pergantian manajerial dari Ron Atkinson ke Sir Alex Ferguson, ada perubahan, dan perubahan itu bisa juga berakibat adanya penurunan dalam prosesnya. Dan ketika ini jika dilihat hanya progres, yaitu adalah peringkat naik-naik ya, Sir Alex Ferguson tidak akan bertahan sih menurut gue, karena jelas dia bisa membawa Manchester United peringkat 2 tapi setelahnya jatuh peringkat 12, setelahnya jatuh lagi peringkat ke-13. Ada kepercayaan yang sangat besar dari manajemen Manchester United. Akankah kali ini Ruben Amorim bisa mendapatkannya? Kalau melihat dari ancang-ancang yang diberikan oleh manajemen Manchester United berupa kontrak ya terkait dengan Ruben Amorim ini, kan 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi memang bukan hal yang terlalu panjang banget begitu. Erik ten Hag pun juga seperti itu ya kan, opsinya artinya bukan dengan yang jangka panjang banget, sehingga peluang untuk adanya pergantian dalam jangka pendek itu tetap terbuka menurut gue. Maksud gue adalah siklus untuk mengganti manajer di musim ketiga, kalau melihat perpanjangan kontraknya adalah 3 musim plus 1 ya. Nah, ini ada kemungkinan gitu. Dan apakah ini akan diselesaikan musim ketiga dulu baru diaktifkan perpanjangan opsinya? Menurut gue tidak bijak ya, karena orang bekerja juga butuh kepastian. Dan ini bisa membawa ke konsentrasi, fokus, dan lain-lain ya. Ruben Amorim pun juga seperti itu gitu. Kalau menurut gua situasi yang paling ideal adalah ketika Ruben Amorim ini memasuki musim keduanya, disitulah harus ditentukan akankah dia ini diperpanjang atau tidak ya. Karena kalau menunggu sampai selesai setelah musim ketiga ya, ini agak ya dia akan menjalani situasi yang tidak jelas, dan ini bisa membawa ke hal-hal yang hal yang ya tidak fokus ya kan, dan lain-lain. Nah, tapi balik lagi, ada kesamaan memang betul, tapi ada juga ada juga hal yang berbeda yang diterima oleh Sir Alex Ferguson, bahkan jika dilihat dari manajer-manajer Manchester United setelahnya. Yang terbaru yaitu adalah dengan Erik ten Hag pun juga tidak selamat ya kan di musim ketiga. Dan yang menarik adalah memang Sir Alex Ferguson pun juga kalau menggunakan pakem policy kebijakan seperti yang diambil setelah eranya dia, ya mungkin dia juga tidak akan selesai mungkin dia juga akan selesai ya di Manchester United di musim ketiganya, di mana pada saat itu dia justru membawa Manchester United ini kan lebih jeblok peringkatnya. Tapi ada hal yang berbeda, dan inilah menurut gua fungsi dari manajemen, di mana peringkat turun atau mungkin permainan tidak sesuai dengan yang
diharapkan, tapi manajemen bisa melihat hal-hal yang lebih jauh menurut gue. Apakah memang ada poin-poin positif mungkin yang selama ini tertutupi dengan pemberitaan media dan lain-lain yang lebih menyoroti hal-hal yang negatif ya, ataupun juga hal-hal lainnya sih menurut gue. Yang jelas ini merupakan hal yang menarik ya. Jadi ada kesamaan dengan Sir Alex Ferguson, tapi di sisi lain juga ya lebih gimana ya, gue berharap sih Ruben Amorim bisa sukses betul ini ya, dengan apa yang terjadi kali ini di Manchester United, terutama setelah berapa musim itu ya, selalu ganti-ganti terus ya, Louis van Gaal, Jose Mourinho. Dan kalau dilihat bagaimana pergerakan peringkat Manchester United setelah Sir Alex Ferguson ini tidak sestabil di zamannya Ron Atkinson, bahkan pelatih sebelum ataupun manajer sebelum Sir Alex Ferguson datang. Karena menurut gue bagaimana ukuran dari Manchester United itu dulu sudah sedemikian besarnya, zaman berubah ya. Ya banyak yang tidak sama, tapi bagaimanapun menurut gue sih ada benang merah yang sebenarnya harusnya dipegang, yaitu adalah proses menurut gue. Dan proses ini gimana ya? Ya memang tidak bisa instan sih kalau gue melihat seperti itu. Bahkan tim-tim lain ya, seperti kayak Arsenal misalnya, Liverpool dengan Jurgen Klopp-nya, mungkin banyak yang mengatakan ya tapi permainan mereka jelas ya. Sekarang jelas, tapi bagaimana ketika peringkat mereka masih agak sedikit tersyok-syok katakanlah seperti itu ya, belum posisinya seperti saat ini gitu. Itu seperti apa keadaannya? Satu hal yang gue harapkan bisa memberikan keadaan positif juga, bahwa Ruben Amorim ini adalah penunjukan dari Ineos secara langsung. Dan gue harapkan mereka bukan hanya menunjuk, tapi mereka juga bisa memberikan support. Support dalam hal ini bukan hanya terkait dengan pemain yang didatangkan, tapi juga termasuk kesabaran menurut gue. Lalu bisa bersinergi. Karena Sir Alex Ferguson ya, di tahun 92 jelas itu terkenal dengan Class of 92. Nah, Class of 92 sendiri ini kan dibutuhkan kepercayaan yang besar dari manajemen juga pada saat itu ya. Lalu bagaimana Sir Alex Ferguson ini bisa menyiapkan skuadnya sehingga Class of 92 ini bisa datang. Dan jangan lupa ya, mungkin sering sekali di media hanya menyebutkan Class of 92, Class of 92. Bahwasanya di salah satu podcast, Nicky Butt dan juga Paul Scholes mengatakan sebenarnya mereka agak risih dengan kata-kata Class 92. Karena mereka tahu betul ini bukan hanya soal pemain muda, tapi banyak juga pemain-pemain senior yang membantu bagaimana mereka ini akhirnya bisa berperforma dengan bagus ya. Artinya ada ada sinergi, ada juga saling keterkaitan antara skuad pada saat itu ya, baik itu yang muda maupun yang sudah senior. Jadi ada kerjasama yang bagus lah di skuad Manchester United pada saat itu. Kalau gue lihat ya skuad di tahun 92-93 ya, Peter Schmeichel sudah ada pada saat itu dengan usia 29 tahun bahkan. Lalu Steve Bruce juga ada 32 tahun, Gary Pallister 28 tahun. Lalu ada pemain misalnya Brian Robson pada saat itu masih ada dengan usia 36 tahun bahkan di skuad ya. Jadi memang ada sosok-sosok yang menjadi pilar karakter Manchester United di atas lapangan dan juga di dressing room. Ada Eric Cantona, Brian McClair. Jadi ya pemain-pemain tersebut itu juga memiliki peran yang bagus di skuad Manchester United ya pada saat itu. Dan kalau gue lihat di satu musim setelahnya, di musim 93-94 juga sosok-sosok senior itu tetap ada. Ada Dennis Irwin juga ya. Dan ada Roy Keane pada saat itu masih berusia 22 tahun memang, tapi bagaimana dia sudah memiliki karakter ya di dirinya ya, yang itu juga berpengaruh sih menurut gue. Dan karakter ini kan juga menjadi hal yang kurang di skuad Manchester United kali ini. Dan itu juga menurut gue membutuhkan waktu. Bagaimana ya pelatih baru ini harus menganalisa, mengakses, lalu mengidentifikasi bukan hanya soal teknis saja, tapi juga non teknis, karakter, psikologis, mental, keadaan dressing room, komunikasi, banyak hal menurut gue yang harus diperbaiki. Jadi itu tadi ya, kesamaan ada antara Sir Alex Ferguson dengan Ruben Amorim, bagaimana mereka masuk. Akankah ada kesamaan juga
ketika Ruben Amorim selesai di Manchester United, ketika sama seperti ketika Sir Alex Ferguson selesai di Manchester United. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu membahas ya terkait dengan hal ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.